ya udah seolah-olah itu kayak biasa aja gitu ya. Nah di sini kalau penyakit kanker ini ada gejala-gejala yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus ya. Itu jadi contoh nih kalau yang bersifat umum, buang air besar dan tidak teratur dan tidak tuntas ya. Nah ini hati-hati teman-teman kalau misalnya sering mengalami BAB yang tidak teratur, tidak tuntas, ini hati-hati karena kalau ini dibiarkan jangka panjang ini bisa menyebabkan kanker usus. Ya, jadi kanker usus itu sebetulnya faktor penyebabnya itu sepele. Ya, dan itu sudah ada gejala-gejalanya, teman-teman ya. Jadi BAB-nya tidak lancar gitu ya. Dan itu tidak hanya sehari dua hari ya, itu berlangsung bisa puluhan tahun. Bayangkan kalau misalnya kotoran yang harusnya keluar itu tidak keluar, maka otomatis itu akan terjadi endapan pada dinding-dinding usus. Yang lama-lama semakin menebal. Nah, begitu kotoran ini nempel banyak, cairan nggak bisa ini ya teman-teman. Nah, itu fesesnya nggak bisa keluar, nutrisi nggak bisa terserap, justru yang terserap kembali itu racun. Nah, ini ya, jadi racun inilah yang menyebabkan sel di dalam tubuh kita itu jadi rusak. Gitu. Ya, jadi makanya hati-hati ya. Di TikTok saya itu kan ada VT ya, ada VT bagaimana caranya untuk memperlancar buang air besar dengan titik akupresur. Ya, jangan lupa kalau sudah pakai titik akupresur, kita juga punya solusi yang lain nih teman-teman, yang dari dalam itu sangat bagus untuk melancarkan buang air besar. Ya, jadi kalau berbicara tentang penyakit ya teman-teman, 80% itu diawali dari pencernaan. Ya, jadi makanya dicek BAB-nya sudah lancar apa belum. Ya, dari situ. Karena kenapa kok BAB itu betul-betul diperhatikan? Ya karena semua kotoran itu harus keluar dari situ. Kalau enggak, maka akan jadi endapan di dalam usus yang itu bisa menyebabkan masalah serius. Jadi, nah itu ya. Jadi makanya hati-hati teman-teman. Nah, dari feses saja, kotoran ya. Dari feses itu aja kita bisa tahu kok. Ya kira-kira kondisi pencernaan kita tuh seperti apa. Ya, ada 3 ciri nih feses yang bagus. Ya, pertama tuh warnanya. Ya, warnanya teman-teman. Kira-kira nih fesesnya warnanya seperti apa? Ya, kuning. Oh, kuning keemasan misalnya. Ya, itu. Loh, tapi itu bisa coba dilihat ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi dari warnanya aja itu udah menunjukkan apa itu kan empedu itu kan salah satunya juga memberikan warna pada feses. Ya. Kemudian fesesnya ini seperti warna hitam. Hati-hati teman-teman. Itu biasanya banyak ini apa itu efek dari penyakit kanker. Nah itu apalagi teman-teman coba perhatikan nih yang biasa nangani kanker gitu. Ya jadi kalau kanker apapun, otak, payudara gitu ya, kanker mata, itu nanti ini akan menyebabkan feses itu jadi warnanya itu jadi hitam. Nah itu juga bisa jadi indikator. Kalau misalnya nanti ini kondisi tubuhnya udah semakin baik, fesesnya itu biasanya juga tambah cerah gitu. Ya, nah itu ya. Oh berarti ususnya udah mulai bagus. Kalau ususnya bagus, maka yang lain nanti ngikut. Nah itu ya. Jadi maka jangan sepelekan BAB ini teman-teman. Ya itu. Oke. Nah, kemudian ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut sebentar ya. Nah, ini gejala umum yang kedua. Kotoran feses lembek, warna hitam, kemerahan, dan berlendir. Terus sering sesak nafas, padahal tidak ada riwayat penyakit asma. Terus batuk kering, padahal tidak ada riwayat TBC. Terus terjadi perubahan warna kulit, gitu ya. Kemudian penurunan nafsu makan dan berat badan menurun drastis. Ya, jadi tidak ada program diet, tapi tahu-tahu berat badannya turun drastis. Ya, ini bisa terjadi untuk kanker rahim gitu ya, tahu-tahu
berat badan turun drastis gitu loh. Nah, itu. Kemudian terjadi pembengkakan pada organ yang terkena penyakit kanker. Karena apa? Ya kayak terjadi peradangan gitu ya, karena banyak sel yang rusak gitu. Akhirnya selnya rusak, nggak bisa keluar, numpuk aja di situ gitu. Nah, ini maka terjadi peradangan pada organ yang terkena. Nah, ini gejala-gejala yang bersifat umum. Ya, itu ya, tidak tunai gitu, di taman, kering, dari riwayat TBC, warna kulit, ya. Dan penurunan dan berat badan menurun drastis. Dan gejala umum, teman-teman. Ya. Oke, Mbak, dari Hong Kong ya. Macam-macam. Ada kanker otak, gitu ya, ada nasofaring, ada kanker mata, gitu ya. Kemudian ada kanker prostat, kanker payudara, kanker darah, gitu ya. Kanker usus, kanker tulang, wah banyak pokoknya. Ya, jadi jangan khawatir, tenang aja. Kalau urusan kanker kita kaya. Wah, ini itu ya kaya kok, kaya saya gitu. Nah, ini repot. Ya, oke oke. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi tadi gejala-gejala yang bersifat khusus, ya. Nah itu ya. Jadi kita ambil salah satu contoh aja ya teman-teman ya. Misalnya ini kanker rahim. Nah ini ya, ini kanker rahim. Ya, kalau kanker rahim teman-teman 100% itu pada wanita. Ya, betul ya teman-teman ya. Betul banget teman-teman. Soalnya yang punya rahim cuma wanita teman-teman. Ya, oke. Nih gejalanya pertama, mengalami menstruasi yang tidak teratur, disertai sakit di tulang panggul. Ini untuk teman-teman cewek nih, untuk ibu-ibu, ini makanya hati-hati nih. Kalau menstruasinya tidak teratur, tidak tuntas gitu ya. Nah itu coba nanti kalau misalnya mengalami seperti itu, cek lebih lanjut ya. Terus mengalami keputihan yang tidak kunjung sembuh dan semakin lama itu semakin berubah warna gitu ya dan berbau busuk gitu. Nah, terus sering mengalami pendarahan setelah berhubungan seksual. Makin lama intensitas keluarnya itu makin sering. Terus mengalami pendarahan setelah masa mati haid gitu ya. Terus berat badan menurun drastis ya. Nah ini ya kalau udah stadium